Pemirsa, dugaan praktik mafia solar subsidi kembali mencuat di Kabupaten Bogor. Kali ini, aktivitas pengepulان BBM bersubsidi jenis solar ditemukan di wilayah Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, pada Minggu 1 Maret 2026. Yang mengejutkan, lokasi penampungan ini berada di seberang kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Tegal Panjang. Apakah ini hanya aksi individu atau bagian dari dugaan jaringan yang lebih terstruktur? Tim kami melakukan penelusuran. Di lokasi, terlihat sejumlah drum dan wadah penampungan yang diduga berisi solar bersubsidi. Saat dikonfirmasi, pria yang diduga sebagai pengepul mengaku solar tersebut diperoleh dari mobil-mobil truk. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya pola pengumpulan BBM subsidi dari berbagai kendaraan untuk kemudian ditampung dan diduga diperjualbelikan kembali. Jika praktik ini berlangsung rutin dan melibatkan banyak kendaraan, maka muncul pertanyaan besar. Apakah ini hanya kegiatan sporadis atau bagian dari dugaan jaringan distribusi ilegal BBM subsidi? Dalam sejumlah kasus serupa di berbagai daerah, modus pengumpulan solar subsidi kerap dilakukan dengan cara membeli dari kendaraan tertentu, lalu menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga industri. Selisih harga solar subsidi dan non-subsidi yang cukup tinggi kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Bila dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan mengganggu distribusi BBM bagi masyarakat yang berhak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menegaskan bahwa solar subsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu dan tidak boleh diperdagangkan kembali secara ilegal. Artinya, jika unsur pidana terpenuhi, aparat memiliki landasan hukum yang kuat untuk bertindak. Praktik dugaan pengumpulan solar subsidi seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya kelengahan pengawasan. Apabila aktivitas ini berlangsung terus-menerus, maka aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan adanya dugaan jaringan distribusi ilegal yang lebih luas, termasuk alur pasokan dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Transparansi dan ketegasan penindakan menjadi kunci agar tidak muncul persepsi pembiaran di tengah masyarakat. Kami menekankan bahwa informasi ini masih dalam tahap temuan lapangan dan membutuhkan klarifikasi serta penyelidikan resmi dari aparat berwenang. Namun, satu hal yang pasti, subsidi adalah uang rakyat. Setiap dugaan penyimpangan harus diusut tuntas, tanpa pandang bulu. Publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbaru untuk Anda.